ruang Zoom ini. Eh, Baik, kita kembali mulai mutalaah dari buku Hakul Wahyi halaman ke-68 yang sudah tampil ini di layar monitor. Eh, Seperti biasa, kali nanti pemateri atau narasumbernya Pak Mubalik Subagio dan akan bacakan lantas mungkin sampai sekitar jam 6 kita akhiri dengan doa untuk lebih cepat ya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada kegiatan di pagi hari. Kemudian lanjutkan dengan tanya jawab seperti biasa. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan, saya serahkan kepada Pak Subagio. Tadi barangkali tambahan ya Pak Dodon, kita doakan khas untuk kesehatannya karena ada gejala ya hasil diagnos dokter bahwa eh, mungkin ya, karena usia juga darah tinggi, kolesterol sama asam urat itu berlebih dari ketentuan lah ya. Sehingga nengok juga susah misalkan gitu. Seperti itu kita doakan agar segera pulih tentu dengan makanan yang seimbang kali yang baik. Mangga Pak Mubalik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil maut. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali mutolaah kita di bab 3 ya dari buku Hakikatul Wahyi. Kemarin seperti yang sudah tampil di layar, ini ada doa yang senantiasa kita baca dalam sholat. Dalam sholat fardu ini 17 kali kita baca. Kemudian dalam sholat-sholat yang hafalnya dan sebagainya akan lebih banyak lagi ya kita membaca doa-doa ini. Di sini Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita ya, atau kita minta petunjuk, ya, minta bimbingan kepada Allah SWT ya, tentang jalan yang lurus itu kan. Dan jalan yang telah Allah Ta'ala berikan nikmat ya kepada mereka ya, mereka inilah orang-orang yang terdahulu kan. Nah, selanjutnya di sini beliau bersabda, jadi adalah ketetapan Allah ya bahwa ketika sebuah pengkhidmatan diterima olehnya ya, tentulah pengkhidmatan itu akan diganjar dengan kenikmatan. Sehingga nampaklah hal-hal yang luar biasa dan tanda-tanda yang tidak dapat diperlihatkan bandingannya oleh orang lain. Nah, jadi kalau sebuah pengkhidmatan itu diterima oleh Allah Ta'ala ya, atau diridhoi, maka pengkhidmatan itu akan diberikan ganjaran ya tentang kenikmatannya, gitu. Kenikmatan pengkhidmatan. Bahkan ya tanda-tanda itu tidak ada bandingannya dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Nah, itu pun merupakan nikmat ya dari Tuhan yang diturunkan kepada hambanya yang istimewa gitu. Jadi, buah daripada pengkhidmatan ya, itu pun merupakan nikmat ya dari Tuhan. Ya, seperti hanya dalam sejarah ya para nabi, para rasul yang terdahulu. Nah, ini ada sebuah syair dalam bahasa Parsi yang artinya, wahai orang yang tertawan oleh hawa nafsu sepanjang hidupnya, bagaimana mungkin engkau diberi bagian pertolongan ilahi, sementara jiwa engkau dalam keadaan hitam. Jadi, jika engkau menampakkan kebenaran seperti Musa,
bukanlah hal yang aneh kalau Fir'aun akan ditenggelamkan. Ya, ini syair. Jadi maksudnya ya kalau manusia itu bergelimang dalam nafsu ya sepanjang sepanjang hidupnya, ya, maka ya pertolongan dari Tuhan itu tidak akan dirasakan gitu ya. Ya justru pertolongan Tuhan itu ya pada waktu si hamba tadi itu yang mempunyai hubungan yang istimewa dengan Tuhan, gitu. Ya tidak melupakannya kan. Nah di sini disebutkan sementara jiwa engkau dalam keadaan hitam, ya, berarti tidak, maksudnya tidak mengenal apa namanya Tuhannya gitu ya, atau mengenal tapi sibuk terus ya dengan nafsunya, dengan dunianya gitu. Nah sehingga Tuhannya tersingkirkan. Nah dari sini kalau manusia itu menampakkan kebenaran seperti Musa kan itu, ya, maka lawan-lawannya itu akan dimusnahkan oleh Tuhan. Ya, jadi pertolongannya itu seperti hanya ini, ya, Allah Taala apa namanya, menolong Musa kan itu, dan Firaun itu ditenggelamkan. Nah, pendek kata, tak seorang pun yang akan mendapat wahyu murni dan suci selain yang telah mencapai derajat ketiga. Orang-orang yang mendapat nikmat ini adalah orang-orang yang telah mati dari keberadaannya dan mendapat kehidupan baru dari Allah Ta'ala. Nah, jadi wahyu yang diterima, ya, wahyu murni dan suci itu ya bisa diterima kalau mencapai derajat yang ketiga ini. Ya, semuanya sudah demi Allah Ta'ala, ya semuanya karena Allah Ta'ala gitu. Ya, bukan karena nafsunya, bukan karena keinginan yang lainnya. Nah, ini seperti hanya orang mendapatkan iman itu seperti orang yang telah mati, itu mati dunianya gitu. Jadi yang hidup rohaninya gitu. Soalnya dia mendapatkan kehidupan baru ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan memutuskan seluruh keterikatan jiwanya sendiri, ya, lalu menjalin hubungan yang sempurna dengan Allah Ta'ala. Di saat itulah wujud mereka menjadi manifestasi kebesaran ilahi dan Allah pun mencintai mereka. Inilah puncaknya di sini nih. Jadi mereka memutuskan seluruh keterikatannya dengan jiwanya sendiri pun diputuskan gitu. Nah, dia menjalin hubungan yang sejati, yang sempurna dengan Allah Ta'ala. Sehingga kebesaran Allah Ta'ala itu ya terjelma di dalam dirinya. Betapapun mereka menutup diri mereka sendiri, ya Allah berkehendak untuk menzahirkan mereka. Dari sini dibuktikan bahwa Allah Ta'ala mencintai mereka. Dunia tidak akan sanggup menandingi mereka dalam perkara apapun. Ya, sebab dalam setiap keadaan Allah Ta'ala senantiasa menyertai mereka. Dan tangan Allah senantiasa menolong mereka di segala bidang. Nah, kalau sudah keadaannya demikian ya, dunia yang punya kekuatan sendiri pun tidak akan mampu untuk menandinginya. Ya bahkan Allah Ta'ala itu ya dengan tangannya, dengan maksudnya tangan sini adalah malaikat-malaikat Allah Ta'ala ya, senantiasa menolong dalam segala bidang, dalam segala keadaan di hamba tadi itu. Nah, ribuan tanda zahir untuk mendukung dan menolong mereka. Setiap orang yang tidak berhenti memusuhi mereka, pada akhirnya ia akan dibinasakan dengan sangat hina. Sebab Allah Ta'ala menganggap orang yang memusuhi mereka sebagai musuhnya. Jadi Allah Ta'ala akan senantiasa menolong. Nah, kalau orang itu memusuhi mereka itu, ya maka Allah Ta'ala pun menjadi musuhnya gitu. Ya karena kan orang tersebut kan datang dari Tuhan, ya dari Allah Ta'ala kan.
Nah, kalau dia mau musuhi, ya berarti dia secara tidak langsung pun sudah memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesungguhnya Allah Maha lembut dan bekerja secara bertahap. Akan tetapi, orang yang tidak henti-hentinya memusuhi mereka, bahkan dengan sengaja menyakiti, Tuhan akan menyerang untuk membasmi dengan sedemikian rupa laksana singa betina yang menyerang ketika ada yang akan mengganggu anaknya dengan gusar dan buas, serta tidak akan berhenti sebelum lawannya mati tercabik-cabik. Tuh, apa namanya? Allah Taala itu maha lembut, ya. Maksudnya tidak serta merta langsung di apa namanya dimusnahkan gitu ya. Jadi ada waktu-waktu tertentunya kan, atau memberikan tenggang waktu dulu kan. Nah, tapi kalau sekiranya sudah berlebihan ya, perlakuannya kepada Tuhan ya, maka Allah Taala akan bertindak gitu kan. Seperti hanya di sini seekor singa ya yang sedang menjaga anaknya. Nah, sesungguhnya para pecinta dan sahabat Allah dikenali pada saat datang berbagai macam musibah. Nah, jadi ujian kecintaan itu ya datang pada saat adanya musibah. Nah, dia tetap cinta tidak sama Tuhan kan itu, tetap menjadi sahabat tidak kan itu. Ya seperti kemarin kan disampaikan kan, ya. Jangan seperti hanya sahabat di dunia ini ya. Kan katanya kebanyakan seperti itu, pada waktu senang ya semuanya ngaku sahabat, tapi pada waktu susah ya semuanya menghindar, bahkan tidak ngaku sebagai sahabat. Nah, manakala seseorang berkehendak untuk menyakiti mereka dan bertekad untuk menimpakan kesulitan tanpa henti terhadap mereka, di saat itulah Allah menyambar laksana petir dan dia menggiringnya ke dalam kepungan kemurkaan bagaikan angin topan, serta akan langsung menzahirkan bahwa dia bersama mereka. Jadi orang-orang yang tanpa henti-hentinya yang menimpakan kesulitan kepada hamba Allah tadi itu, ya Allah Ta'ala akan bertindak kan itu ya. Karena orang yang dicintai Allah Ta'ala ya disakiti, ya, Allah Ta'ala tidak terima kan itu ya. Atau kecemburuan Allah Ta'ala itu melebihi segalanya. Nah, sebagaimana kalian saksikan bahwa tidak mungkin ada keraguan pada sinar matahari dan sinar pelita di kegelapan malam. Demikian pula dengan nur yang diberikan, tanda yang dizahirkan bagi mereka, dan nikmat-nikmat rohani yang dianugerahkan kepada mereka. Tidak akan ada keraguan dalam semua nur itu. Tidak akan didapati seorang pun yang sebanding dengan mereka. Allah Ta'ala turun kepada mereka, dan kolbu mereka menjadi arasnya, dan mereka menjadi sesuatu yang benar-benar lain, yang dunia tidak akan dapat mencapai dasar kedalamannya. Nah, jadi pertolongan Tuhan itu ya, tanpa ada keraguan seperti hanya sinar matahari tadi. Sinar matahari kan semuanya akan mendapatkan. Nah, tergantung kondisi dan keadaannya kan gitu. Ya, kalau kondisinya dia mau membuka diri, ya maka sinar itu akan masuk kan. Tapi kalau dia tetap bersembunyi, ya tidak akan sampai sinar matahari itu atau nur atau sinar pelita dan sebagainya. Adapun tahap pertanyaan, ya mengapa Allah Ta'ala menguatkan hubungan dengan mereka? Ya. Jawabannya adalah Allah Ta'ala telah menciptakan fitrat manusia seperti sebuah wadah yang tidak boleh kosong dari cinta. Yakni keadaan kosong adalah hal yang mustahil baginya. Allah Ta'ala senantiasa menguatkan mereka. Gitu. Ya karena mereka orang-orang yang sudah dipersiapkan gitu, atau seperti wadah tadi itu, dan wadahnya nggak apa namanya nggak akan pernah kosong gitu ya, atau tidak boleh kosong.
Nah, karena kekosongan itu ya salah satu kemustahilan ya bagi Allah Ta'ala kan. Maka dalam setiap keadaan ya hamba Allah Ta'ala itu senantiasa mendapatkan pertolongan. Ketika hati sudah sedemikian rupa keadaannya, sehingga telah kosong dari kecintaan terhadap hawa nafsu serta angan-angannya, dan telah lepas dari kecintaan dunia beserta tujuan-tujuannya, dan ia terbebas dari noda-noda kecintaan yang rendah, serta telah terlepas dari kecintaan terhadap sesuatu selain Allah, maka dia akan mengisinya dengan kecintaan kepadanya melalui penampakan kebaikannya dan keelokannya. Nah, ini gambaran kecintaan Allah Ta'ala ya, ketika hati itu sudah sedemikian rupa kosong dari kecintaan hawa nafsu kan itu, yang ada hanya cinta kepada Allah Ta'ala kan itu, atau hanya kemauan Allah Ta'ala ya, maka Allah Ta'ala akan menampakkan ya kebaikannya, akan ditampakkan oleh kehadiran dia kan itu, bahwa dia itu adalah penjelmaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu dunia akan memusuhinya ya. Dan dikarenakan dunia berjalan di bawah naungan setan, tidak mungkin orang yang bertakwa akan dicintai olehnya. Jadi pada waktu yang demikian itu ya, dunia itu akan memusuhi, tidak menerima gitu ya. Tidak menerima dia sebagai utusan. Karena apa, dunia itu ya berjalan di bawah naungan setan. Dan orang yang bertakwa tadi, hamba Allah Ta'ala yang hatinya sudah penuh dengan cinta Allah Ta'ala, ya, tidak akan bisa dicintai oleh setan. Gitu. Karena dia sudah cintanya kepada Allah Ta'ala, bukan kepada yang lain. Nah, akan tetapi Allah Ta'ala akan membawanya ke dalam hariban kasih sayangnya layaknya anak kecil yang digendong. Baginya ditampakkan kekuatan uluhiyat ketuhanan, dan dengan melihatnya akan tampak wajah Tuhan pada setiap orang. Jadi perlakuan Tuhan itu sangat istimewa kepada orang-orang yang demikian. Singkatnya, wujudnya menjadi wujud penampakan Tuhan, yang dengannya dapat diketahui bahwa Tuhan itu ada. Nah, jadi mereka sudah fana filah gitu ya. Sudah fana dengan Tuhan, sudah menyatu dengan Tuhan gitu. Sudah melebur dengan Tuhan. Ya seolah Tuhan itu ya dirinya gitu. Itu bukan berarti dirinya itu menjadi Tuhan gitu ya. Nah, jadi harus dibedakan itu. Ingatlah sebagaimana ru'ya-ru'ya yang diperoleh orang-orang yang masuk dalam derajat jenis ketiga, yaitu hakul yakin, benar-benar jelas, dan nubuatan-nubuatan mereka terbukti kebenarannya melebihi orang-orang di seluruh dunia. Begitu pula limpahan ru'ya tersebut berhubungan dengan perkara-perkara luar biasa, serta begitu banyak jumlahnya, layaknya sebuah samudera. Ru'ya atau nubuatan itu terbukti jelas ya kebenarannya. Bahkan perkara-perkara yang di luar nalar ya, di luar nalar manusia itu ya disampaikan oleh mereka gitu. Dan itu terbukti gitu. Nah, begitu banyaknya layaknya sebuah samudera ya yang sangat dalam tadi ya. Demikian pula limpahan makrifat serta hakikat mereka pun lebih dari seluruh umat manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Mereka memperoleh pemahaman makrifat yang sejati mengenai firman Tuhan yang tidak akan dapat dipahami oleh orang lain, dikarenakan mereka mendapatkan pertolongan dari Ruhul Kudus. Mereka juga mendapatkan anugerah lisan yang berhikmah serta hati yang hidup. Mereka mendapatkan pemahaman makrifat ya tentang ketuhanan, sehingga
lisannya itu ya sangat berhikmah gitu. Nah, kan seperti kemarin disampaikan ya, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan itu sebenarnya Tuhan yang menggerakkan. Jadi bukan karena keinginan pribadinya. Limpahan makrifat mereka memancar dari mata air perilaku, ya, dan bukan dari lumpur kotor ucapan lisan. Di setiap bagian wujud mereka didapati fitrat insani yang baik, dan sesuai dengan itu, mereka dianugerahi berbagai macam pertolongan. Dada mereka akan dibuka, dan keberanian yang luar biasa di jalan Allah akan dianugerahkan kepada mereka. Mereka tidak gentar akan kematian di jalan Allah Ta'ala, serta tidak takut terbakar di dalam api. Nah, setelah mereka mendapatkan makrifatnya dari Tuhan, ya, sudah tidak ada lagi yang mereka pikirkan. Gitu. Ya, karena semuanya sudah digerakkan oleh Tuhan. Digerakkan oleh Tuhan. Dibukakan semuanya itu keberanian tanpa rasa takut lagi. Kan. Walaupun dia sendiri kan itu ya. Nabi dan Rasul kan awalnya sendiri dia. Itu mereka akan berani. Ya. Beliau-beliau berani ya, menyampaikan kebenaran itu. Walaupun tantangannya tadi ya, maut. Kan. Suatu dunia akan diserami dengan air susu rohani ya, oleh mereka. Sehingga kolbu-kolbu yang lemah akan menjadi tangguh. Ya. Hati mereka rela berkorban demi untuk meraih keridoannya. Dan mereka menjadi milik Allah Ta'ala semata. Sehingga Allah pun menjadi milik mereka. Sebagaimana ketundukan dengan sepenuh hati kepada Allah Ta'ala yang mereka lakukan. Sebegitu pula lah limpahan kasih sayang Tuhan akan diberikan kepada mereka. Sehingga setiap orang akan tahu bahwa Allah Ta'ala berdiri bersama mereka dimanapun mereka berada. Jadi rohani mereka itu sudah disiram dengan air susu rohani sehingga dia menjadi kuat ya tanpa ada rasa takut lagi kan. Dan apa yang mereka lakukan ya untuk meraih ridhonya gitu. Ya. Jadi apa namanya ketundukan hati kepada Allah Ta'ala itu ya, menjelmakan limpahan kasih sayang Tuhan ya kepada mereka. Ya, sehingga dalam kondisi apapun ya Allah Ta'ala itu ada bersama dengan mereka. Mungkin kita selesaikan ini Bapak Ibu. Satu halaman tengah lagi ya. Terakhir di bab ketiga ini. Ya, faktanya tidak ada yang dapat mengenal insan-insan samawi. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa, yang pandangannya selalu tertuju kepada hati, yang akan mengenali mereka. Bagi hati yang senantiasa dilihat oleh Tuhan sepenuhnya, bersimpuh kepadanya dengan sebenar-benarnya. Dia akan menunjukkan pekerjaan yang ajaib padanya, dan akan selalu menolongnya dimanapun ia berada. Akan memperlihatkan kepadanya pengetahuan tentang takdir-takdir yang tersembunyi di dunia ini. Dan akan memperlihatkan kepadanya gairat yang tidak mungkin dapat diperlihatkan sekalipun oleh orang yang paling akrab antara satu dengan yang lainnya. Jadi mereka orang-orang yang hatinya itu telah diliputi oleh kecintaan kepada Tuhan, ya mereka bersimpuh ya di hadapannya dengan yang sebenar-benarnya. Gitu. Dia menunjukkan pekerjaan yang sangat ajaib, ya, yang belum atau tidak pernah dilakukan oleh orang-orang di zamannya. Gitu. Jadi takdir-takdir yang tersembunyi itu ditampakkan, ya, dan diperlihatkan gairat yang tinggi. Ya.
Walaupun orang-orang yang di sekelilingnya sendiri tidak menyadari itu atau tidak melihat kan itu. Nah, Allah akan menganugerahkan ilmu dan pemahaman kepadanya dari sisinya, dan dia akan menjadikan fana fillah, ya, tenggelam dalam kecintaan kepada Allah, ya. Sementara hubungan-hubungannya dengan seluruh manusia terputus, ya. Nah, ini dengan manusia sini ya, manusia bukan kemudian dia mengasingkan diri, tidak, ya. Makanya eh, karena sudah fana fillah tadi, ya, sudah kecintaannya itu sudah kepada Allah Ta'ala semata kan itu, ya, sehingga hubungan-hubungan yang lain dunianya juga menjadi terputus. Jadi keinginan dunianya itu menjadi mati gitu ya. Jadi tidak ada keinginan lagi gitu. Mereka inilah orang-orang yang mati dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala dan akan memperoleh kelahiran baru serta akan mewarisi wujud baru setelah mengalami kefanaan. Jadi mati dalam cinta Allah Ta'ala gitu. Sudah masuk ke dalam bejana Allah Ta'ala kan itu ya. Ya, sehingga yang lain menjadi tidak bisa mengenali lagi kan. Allah Ta'ala akan membiarkan mereka tersembunyi dari pandangan orang lain sebagaimana dia sendiri tersembunyi. Akan tetapi dia akan menyinari wajah mereka dengan kilauan cahaya wajahnya dan melimpahi kening mereka dengan limpahan cahayanya. Sehingga mereka tidak selamanya dalam keadaan tersembunyi. Ya memang awalnya kan mereka tidak dikenal oleh orang-orang ya, atau tersembunyi kan itu. Nah setelah dirasa cukup oleh Allah Ta'ala ya, maka Allah Ta'ala mengeluarkan nurnya ya, cahayanya ya. Ya, sehingga cahayanya tadi akan sampai ya kepada orang-orang atau kepada lingkungan di sekitarnya gitu, seperti di matahari tadi kan. Nah, matahari kalau ada yang apa namanya menutupi kan tidak akan sampai, tidak akan masuk. Tapi kalau dia mau membuka, ya, maka cahaya itu akan masuk. Nah, ketika musibah menimpa mereka, mereka tidak akan pernah mundur, melainkan terus melangkah maju. Bagi mereka, hari-hari itu adalah lebih baik daripada hari-hari yang telah berlalu dari segi makrifat maupun kecintaan. Serta jalinan kecintaan mereka akan terputus meningkat setiap saat. Ya, akan terus meningkat ya, setiap saat. Nah, jadi mereka tidak akan pernah mundur ya, walaupun musibah itu terus menimpa mereka ya. Justru tadi kan ujian ya, ujian eh, kesalehan atau ketakwaan itu dibuktikan pada waktu mengalami musibah kan itu. Ya, apakah dia akan tetap cinta atau tidak kan. Disebabkan oleh kecintaan, ketawakalan dan ketakwaan mereka itu, doa-doa mereka tidak akan ditolak dan tidak disia-siakan. Sebab mereka tenggelam dalam keridoannya dan melepaskan kesenangan pribadi mereka. Allah Ta'ala pun akan memberikan kebahagiaan kepada mereka. Mereka tersembunyi di dalam hijab yang berlapis-lapis hingga dunia tidak dapat mengenali mereka karena mereka melangkahkan kaki sangat jauh dari dunia. Jadi seolah dunia tidak mengenalnya gitu. Karena memang dunia tidak mau kenal gitu, tidak mau menerima ya, orang-orang yang demikian. Ya, karena perbedaannya ibarat yang sering kita dengarkan ibarat langit dan bumi gitu ya. Jauh sekali bedanya ya orang dunia dengan orang langit kan gitu ya. Nah, di sini disebutkan oleh beliau disebabkan mereka tenggelam dalam keridaannya
dan melepaskan kesenangan pribadi mereka, Allah Ta'ala pun akan memberikan kebahagiaan kepada mereka. Gitu ya. Ya kan, lebih baik menderita demi Allah Ta'ala ya daripada senang, tapi Allah Ta'ala murka. Gitu kan. Jadi mereka tersembunyi di dalam hijab yang berlapis-lapis, ya, sehingga dunia tidak dapat mengenali mereka karena mereka melangkahkan kaki sangat jauh dari dunia. Nah, setiap orang yang mempunyai pandangan yang meremehkan mengenai mereka akan binasa. Jadi orang-orang yang menganggap remeh mereka itu ya, akan binasa dengan sendirinya. Gitu. Ya, tidak ada seorang teman ataupun musuh yang dapat memahami hakikat mereka, sebab mereka tersembunyi dalam cadar dari Zat yang maha tunggal. Tidak ada yang akan mengenal hakikat mereka sepenuhnya kecuali orang-orang yang mabuk dalam kecintaan kepadanya. Nah, yang mengenali ya orang yang sama frekuensinya kan itu. Kalau zaman dulu kan kayak radio kan itu kan. Ya, sekarang pun radio masih ada kan itu ya. Atau televisi juga kan. Jadi kalau gelombangnya tidak pas itu kan yang dulu yang apa namanya belum digital kan susah ya. Dengan sekarang digital kan tinggal klik nomor udah langsung masuk dia. Kalau dulu kan harus putar dulu, dipaskan dulu. Ya kalau nggak pas pasti suaranya nggak akan bersih kan itu ya. Nah, sama dengan seperti itu. Jadi kalau frekuensinya nggak pas ya pasti akan tidak bersih kan. Akan ada suara-suara kemeresek dan sebagainya kan. Atau kalau TV dulu akan banyak apa namanya tawonnya ya, semutnya kan itu. Karena antenanya nggak pas dia arahnya kan. Nah, kalau antenanya pas, kemudian gelombangnya pas ya maka akan bagus diterimanya kan. Ya, satu alinea lagi. Ya, mereka adalah manusia, ya bukan Tuhan. Nah, ini sekali lagi ya. Orang yang fanafilah tadi, ya orang yang semuanya itu karena Allah Ta'ala, yaitu bukan 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 apa, bukan dia menjadi Tuhan gitu ya. Tetapi mereka tidak terpisah dari Allah Ta'ala, ya walaupun hanya sekejap. Ya. Mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala, yang paling setia terhadap Allah, ya paling benar serta paling istiqomah di jalannya. Nah, orang-orang yang sudah fanafilah tadi itu ya sudah tidak memikirkan apa-apa lagi kan kecuali Allah Taala gitu. Ya mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Taala, orang yang paling setia, orang yang paling istiqomah. Kan. Nah mereka adalah orang-orang yang paling bertawakal kepada Allah, yang paling banyak mencari ridhonya dan paling menginginkan kebersamaan dengannya, serta yang paling mencintai Tuhan yang Maha Perkasa. Mereka mencapai hubungan dengan Allah Ta'ala yang begitu tingginya, hingga mencapai makom yang tidak dapat dijangkau oleh pandangan manusia. Karena itulah Allah berlari ke arah mereka disertai dengan pertolongan yang di luar kebiasaan. Seakan-akan Tuhan itu adalah Tuhan yang lain. Dia memperlihatkan kepada mereka tindakan yang tidak diperlihatkan olehnya kepada orang lain sejak dunia ini diciptakan. Nah itulah Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu adalah sahabat yang paling setia kan itu. Yang akan terus apa namanya menyertai hambanya gitu. Dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah ya dalam keadaan susah ya pasti dia siap akan memberikan pertolongan ya, tanpa diminta kan itu sudah akan ditolong kan itu ya karena orang-orang itu sudah berbuat aniaya ya kepada
hambanya tersebut. Gitu. Ya alhamdulillah Bapak Ibu selesai kita di bab 3 ya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan di bab yang keempat, yaitu bab tentang perihal keadaan masih maut ya, dari ketiga golongan yang sudah disebutkan di bab pertama, kedua, dan ketiga ya. Untuk mengulang bahwa bab pertama itu orang menerima wahyu itu adalah orang yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan Tuhan ya. Kemudian yang bab yang kedua adalah mereka menerima wahyu karena memiliki hubungan ya yang apa namanya yang belum sempurna gitu ya, mempunyai hubungan tapi hanya sedikit gitu ya. Kemudian yang ketiga, bab yang ketiga mereka menerima wahyu ya karena me, apa namanya karena memiliki hubungan yang sempurna ya dengan Allah Ta'ala. Makanya mereka mendapatkan wahyu ya karena sudah dipersiapkan oleh Allah Ta'ala ya mulai sejak kecilnya, kemudian remaja dan dewasa sampai mendakwakan diri ya. Atau juga setelah itu Allah Ta'ala pun akan memberikan penjagaan dan pertolongan yang khas ya kepada beliau-beliau. Ya, baik Bapak Ibu, cukup sampai di sini. Kita akan tutup dulu dengan doa bersama. Seperti tadi disebutkan oleh Pak Asep, ya, Pak Dudun yang sedang sakit, ya. Kemudian Bapak Ibu yang lain juga yang sedang sakit, ya, kita doakan yang mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan yang sempurna, ya, jasmani dan rohaninya, sehingga beliau-beliau ya bisa bergabung kembali ya di dalam acara rutin kita di eh, taklim subuh ya. Mudah-mudahan ya kepada kita sekalian yang hadir diberikan kesehatan yang sempurna juga dan kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik Bapak Ibu kita berdoa bersama ya. Mudah-mudahan Allah taala